Di mana selanjutnya kita juga akan mendengarkan ini dia beragam informasi yang pastinya sangat menarik dan juga inspiratif dari seorang influencer mata uang kripto Indonesia yang mulai tertarik dalam dunia kripto pada tahun 2017. Beliau ini merupakan seseorang yang berhasil mengubah kehidupan dan mencapai financial freedom melalui kripto. Dan beliau ini merupakan seorang founder dari Kripstok. Siapakah dia? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk ini dia Andy Kripstoks. Selamat sore teman-teman semua. Jadi dari tadi kayaknya sesinya sangat serius gitu ya. Tegang-tegang semua. Sebenarnya cari duit ada fun-nya juga sebenarnya. Jadi teman-teman, perkenalkan saya namanya Andi. Bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi sedikit background aja, kita materinya lumayan penting sebenarnya. Karena cara atau mempersiapkan diri di dalam bear market. Jadi teman-teman mesti tahu gitu. Bagaimana kita bisa preparation, karena nanti opportunity-nya itu akan datang, biasanya agak lama waktunya gitu ya. Misalkan tahun depan, bisa jadi 2026 adalah saat yang tidak begitu oke gitu, untuk kondisi pasar keuangan untuk semuanya gitu, termasuk yang high risk gitu ya. Nah makanya sebelum masuk lebih dalam, ini teman-teman karena sesi terakhir lebih konsentrasi aja gitu ya, karena nanti akan sedikit rumit, tapi kita bawa fun aja ya. Ini akan ada cerita sedikit lah, kayak perjalanan hidup, mengubah nasib saya dari kripto gitu ya. Saya itu dari dulu 2015, ini ada kerjaan saya, teman-teman bisa lihat. Saya dagang kaki lima ya di CFD, jadi di daerah Blora, Menteng, itu biasanya ada uang preman juga ya, kita mesti setor dulu baru boleh jualan di situ gitu. Kemudian ini saya di kos sama bini gue, orang ini perannya sangat besar dalam hidup saya. Ya. Saya aslinya dari Kalimantan Barat, Singkawang, tadi juga Kejo dari Kalimantan Barat ya. Nah saya dulu jadi agen asuransi dulu 2015 setelah lulus kuliah. Saya anak dari seorang pemotong ikan di Singkawang. Jadi dari dulu bermimpi untuk memiliki kehidupan lebih baik. Jadi karena rumah saya di Singkawang sudah direnovasi total dan kita tidak punya dokumentasinya, rumah kayunya gitu ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkannya kepada teman-teman. Jadi dulu kalau di rumah saya itu ada ikan berenang di bawah rumah gitu. Jadi di dalamnya ada kali di bawah ya. Saya bertekad untuk mengubah nasib karena dari dulu sangat tidak enak menjadi orang miskin. Saya tidak mau gitu. Makanya tugas saya adalah memberikan teman-teman insight atau semangat untuk mengubah kehidupan lo menjadi lebih baik dengan opportunity yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Dan itu adalah cara kita memultiply aset kita dan menghemat waktu. Itu sangat penting. Makanya saya sangat setuju dengan Ko Andrew tadi. Waktu itu jauh lebih penting daripada capital gain yang kamu dapat. Jadi kayak capital gain yang kamu dapat plus 100% atau plus 1000% itu dalam tempo waktu berapa lama gitu. Nah itulah yang kita harus catch nanti di bear market. Nah ini kehidupan gue, sorry guys karena gue sensor gini ya. Saya sangat tidak suka ya, saya tinggal di satu lingkungan yang ada beberapa kali kasus penculikan dan orang itu dikuras kriptonya gitu ya. Di kota apa jangan disebut gitu. Saya sekarang pindah ke sana, saya fly ke sini untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi saya orangnya lumayan protect dengan privasi saya sekarang ya. Jadi biasanya saya di dalam grup belajar, saya ada komunitas namanya MVP Kripstok ya. Di dalam itu saya biasanya disebut sebagai guru honorer gitu. Jadi saya tidak memposisikan diri saya sebagai orang kaya, saya tidak mau gitu ya. Jadi saya ingin memposisikan diri saya adalah orang yang berbagi cerita. Hidup itu seperti buku cerita, jadi saya menceritakan kehidupan saya, apa yang saya lakukan sehingga teman-teman memiliki gambaran. Akankah saya ikut jejak Andi, apakah saya cocok? Gitu ya. Kalau nggak cocok lupakan, buang ke tong sampah. Premium groups itu banyak di Indonesia, di luar. Semua berbeda-beda caranya. Saya punya basic adalah stock market, maka namanya Kripstok. Jadi dulu saya punya persiapan teman-teman. Ini ceritanya lucu nih. Karena saya disuruh bikin paid group sama teman baik saya ya, sekaligus mentor bisnis juga.
Katanya begini, kamu bikin dong paid groups. Gue bilang, kok saya udah asik nih tiap hari depan laptop sendirian, autis gitu kan, cari duit. Kripto itu bisa cari duit. Pengalaman saya kerja 2015 starting jadi agen asuransi, saya jual selai, jadi thrifting ya, thrifting baju, sepatu segala macam, ke Tanah Abang. Kadang sama bini gue, dia juga jadi mermaid di Jakarta Aquarium, kemudian jadi angpau girl, saya jadi SPB, dia jadi SPG rokok segala macam. Kita earn a lot of money untuk apa? Untuk masukin ke kripto gitu. Makanya sebenarnya ini harus ada disclaimer teman-teman. Jangan sampai nanti orang nonton di YouTube, kemudian setelah nonton Andi dia bilang, makanya mama saya go all in kayak baju saya gitu. Nah ini berbahaya gitu ya. Nah kita harus punya takarannya, maka saya bilang ini adalah hal yang seru sebenarnya di kripto. Jadi jangan sampai kita menganggap mencari uang itu sangat serius, sangat terkonsentrate gitu. Tapi dari hal yang fun, di baliknya ada teori dan ada cara berpikir yang matang. Ya, saya dulu di stock market, saya belajar sama almarhum Ghost Trader, teman-teman bagi yang tahu ya, Ko Asun sudah nggak ada. Saya adalah muridnya dan hari ini saya pindah ke kripto karena tahun 2017 saya menyadari ada yang mengenalkan saya kepada Bitcoin, instrumen yang aneh gitu ya. Dalam tahun 2017, Januari sampai Desember, 15 juta jadi 300 juta teman-teman. Jadi saya langsung waktu itu 2018 Januari, kepala saya adalah memunculkan satu kesimpulan. Inilah jalan saya menuju cepat kaya gitu. Saya langsung masuk di Januari 2018, bagaimana nasib saya teman-teman. Setelah setahun akhirnya saya minus 80% ya. Jadi saya tidak langsung jackpot teman-teman. Nah ini sesinya how we win big in every market cycle di dalam kripto. Kripto itu silikal, ada siklusnya dan ini very high risk asset. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan di drawdown, di chop-chop sama market ya. Kasar marketnya ya, 24 jam non-stop. Dan saya tidak jago trading. Kenapa teman-teman? Karena 2018 kita pakai sendiri, ada bot gitu ya. Saya nempel di satu exchanger paling besar di dunia dan hanya dia yang bisa memiliki engine untuk kita ngambil datanya, karena background saya adalah SI ya, sistem informasi, ngerti-ngerti dikit lah coding. Jadi sama partner-partner gua itu bikin bot trading dan kita taruh sendiri gitu. Ya ROI-nya nggak gede lah, paling sebulan 2%, 3% gitu. Dan itu stabil sampai hari ini. Ya. Nah ini apa yang saya lakukan di bear market 2018. Saya di kosan nih, kos-kosan saya di Kemanggisan dekat sini. Saya sering main ke daerah sini ya teman-teman. Jadi dulu Palmera ini sebelum rel kereta apinya diblok, itu kita bisa lewat pasar Palmera ke GBK. Ya, jadi saya lewat tuh, bawa motor. Nah saya tinggal di daerah sini, Kemanggisan, Jalan Keluarga nomor 9S, itu kamar gua tuh. Nah, lantai 4 kalau saya nggak salah. Nah saya di sini cukup lama, stuck kehidupan saya, living paycheck to paycheck, tapi setelah saya menemukan aset kripto, saya punya gambaran gitu. Hidup itu hanya sekali, ya. Waktu itu tidak bisa dibeli. Jadi jangan sampai saya itu kalah oleh waktu, bukan uang gitu. Jadi di saat itu saya ditinggalin banyak orang, saya jual asuransi, apalagi asuransi kesehatan ya teman-teman. Kalian takut nggak sih ditelepon sama teman-teman kalian yang, halo bro, gue mau cerita dong sebuah konsep kehidupan. Wah, ngeri gak sih? Ya karena itulah yang terjadi sama saya gitu. Saya ditinggalin banyak orang, saya dihujat, saya dianggap gila dan goblok gitu. Kenapa gila dan goblok? Karena waktu itu kripto tidak keren. Tidak ada yang pamer profit, tidak, dulu masih Musical.ly kayaknya, belum TikTok gitu ya. Nah itu belum ada yang jedak-jeduk, kasih profit, life changing, bawa McLaren, belum ada teman-teman. Jadi saat itu, apa yang terjadi, saya cicil terus gitu. Makanya ini harus ada disclaimer, kadang-kadang dan sekarang, kripto itu tidak semua yang Anda beli akan balik ke harga semula teman-teman. Please hati-hati, ini hanya berbagi kepada kalian apa yang terjadi sama saya. Saya di bear market tetap stay, tahun 2022 masih di Paxful, jadi pembicara segala macam. Kemudian juga ada kesalahan utama tadi, dan ini yang saya mau kasih tahu teman-teman, karena waktu kita terbatas, saya tidak bisa terlalu detail. Ini adalah ketika melihat the percentage of supply in profit and loss. Kalau dia lagi spiking begini, ini berdasarkan apa? Teman-teman sedikit teknis aja, kripto itu on-chain, semua bisa di-trace, semua transparan, dan itu bentuknya adalah timestamp. Timestamp tidak bisa di-reverse, tidak bisa di apapun. Smart contract, kalau udah di-deploy, sudah di-create gitu ya, nggak bisa diubah, tapi di add-on itu bisa gitu ya.
Jadi kalau agak bingung nggak apa-apa, langsung pakai AI aja, dan lupa dengan MVP ada bikin AI juga, namanya Luna AI. Nanti kita ke situ. Nah ini teman-teman bisa lihat, ya, kenapa baju saya begini ya tulisannya, itu yang saya lakukan. Ketika spiking, loss itu mendominasi market, fear, orang datang ke tempat lu dan bilang, Andi, Bitcoin sudah scam, Bitcoin is dead. Yang ngomong adalah bosnya JP Morgan, yang ngomong Warren Buffett, itu adalah red poison, ya itu dia udah kaya. Gue bilang, lah gua, kalau saya dengerin dia, yang gak ada crypto hari ini. Gitu. Ini data menjawab semuanya. Gitu. Kenapa saya berani? Karena senior-senior pendahulu saya mengatakan, apa yang kamu dengar hari ini Andi, kita sudah dengar di sini. Dan begitu senior yang 2011 yang Genesis ini, one of this senior itu menjadi partner saya di dalam dunia IT sekarang. Yang beli Bitcoin dari 2012, 2011, 2010. Gitu ya. Dan orang tidak pernah mau muncul. Nah ini, apa yang kamu dengar selalu terjadi. Dan terjadi lagi. Saya minus 80%, Desember 2018, saya masuk lagi di COVID. COVID itu saya adalah menunggu ya. Saya menunggu global financial crisis. Kalau dulu kita orang money market bilang GFC. Dulu kalau mau kaya harus nunggu krisis. Oke, tapi kapan ya? Oke, ternyata bisa dihitung teman-teman. Sekarang lagi viral, namanya Banner Threads ya. Sama chart Banner segala macam yang katanya bisa memprediksi dari abad 15. Oke, saya trace back tuh. Dari zamannya Spanyol, Portugis ya, Inggris, Belanda, sampai sekarang, sampai hegemoni Amerika Serikat. Apa kesamaannya? Berarti dalam 100 tahun biasanya akan ada pergantian siklus. Terus ada penyakit besar gitu ya. Dan sedikit bocoran teman-teman, ini kita cerita di sini aja, jangan masuk YouTube deh. Karena masuk YouTube nanti saya diviralkan lagi. Siapa tahu 2030 ada lagi kejadian besar gitu kan. Nah, ini teman-teman saya masuk lagi di sini, all in lagi. Saya dengan sangat bangga, kenapa? Karena saya percaya dengan apa yang saya beli dan saya mengerti. Saya waktu itu juga ada di saham, saya hanya beli beberapa saham. Waktu itu lagi tren Breeze ya, zaman itu ya, kalau masih ingat. All in, saya cuma satu kali klik, buy, selesai gitu. Nah, saya tipikal yang lump sum. Karena kalau lu mengerti, kamu tidak akan takut dan kamu tidak akan peduli dengan diversify aset. Nah itu saya yang saya percayai waktu itu gitu ya. Kemudian COVID semua banyak yang jatuh, kita tahu ekonomi lagi hancur banget. Kemudian saya masuk ke dalam dunia kripto, saya semakin ditinggalin semua orang teman-teman. Kamu ngapain Andi? Harga yang kamu cicil sudah mau balik ke harga yang kamu beli dulu 2018. Kamu harus memikirkan masa depan. Sedangkan sekeliling saya waktu itu, dengan usia saya yang sudah makin bertambah, waktu itu saya usia 28, jadi teman-teman sudah mulai stabil, ya, udah mulai beli rumah, KPR gitu ya, mulai merit, mulai punya anak, mulai memikirkan masa depan, gitu ya, punya job yang stabil. Loh, kalau si Andi gimana tuh masih di kos di Kemanggisan. Semua uang saya, coba teman-teman waktu itu kalau misalnya kalian usia 27 deh, kalian dapat 300 juta beli apa? Di lingkungan saya banyak yang beli HRV gitu ya. Itu nggak salah gitu, tapi bagi saya nggak bisa kaya nanti. Saya pergi cicil mobil, kekuatan saya di finance akan mengurang. Otomatis ketika kesempatan ini datang, saya tidak bisa all in. Nah itu cara saya. Makanya saya juga dengar story dari Hengki tadi ya, pembicara sebelumnya. Saya sudah tahu lama, itu juga cara mainnya mirip-mirip nih. All in, dan itu disclaimer ya teman-teman. Jangan ya, kalau nggak ada global financial crisis, kamu punya keluarga, kamu bukan single, karena saya siap tidur di jalan dulu. Saya gagal, paling saya pulang Singkawang jual bakmi, teman-teman. Itu rencana saya. What's your plan B? If you don't have plan B, you don't trust your plan, right? Jadi I don't have plan B. Jadi plan A ini harus jadi apapun yang terjadi. That's what I do gitu. Nah ini. Kemarin tahun 2022, teman-teman, tanggal 9 November, kita agak loncat gitu ya. FTX collapse ya. Luna dulu, habis itu FTX. Tanggal 9 kita intip tuh. Saya waktu itu bangun pagi, ngopi, saya intip on-chain salah satu exchanger yang collapse, FTX gitu ya. Tiba-tiba Bitcoin reserve-nya 0 teman-teman. Saat itu juga saya langsung ketik di grup MVP. Teman-teman keluarin dana kalian dari FTX, 2 hari kemudian langsung scam. See, that's crypto gitu. Tidak ada yang too big to fail, nggak bisa lah ini sudah ada pemerintah, ini dari regulasi, ini trust me bro, itu nggak ada. Jadi kripto itu adalah don't trust, verify, teman-teman. Bahkan saya yang bicara pun lu jangan percaya. Kamu harus belajar verifikasi. Verify itu tidak bisa dibantah.
That's why crypto, blockchain waktu itu buat saya adalah masa depan. Kamu akan melihat ini, kamu menonton lagi nanti di YouTube ya, 20 tahun dari sekarang gitu. Kamu lihat lagi apa yang saya ngomong, apakah kejadian gitu. Setelah ini agentic AI, setelah itu physical AI, dan itu semua berhubungan dengan crypto. Kenapa? Karena harus seamless. Payment, trading, money, banking, security, semua gitu ya. Tapi kalau terlalu teknis nanti kepala berasap. Kita lanjut. Apakah bear market sebentar lagi datang? Lagi celup-celup nih kakinya teman-teman, lagi celup gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati sekarang, jangan nanti sesi pertanyaan bertanya, apakah saat ini momen yang tepat untuk all in bro? Gitu. Ya nggak mungkin saya jawab gitu ya, nggak boleh gitu. Teman-teman lu bayangkan ada satu indikator, misalkan saya kenapa milih di kripto gitu ya. Ada satu indikator seperti ini. Kamu bisa tahu satu dunia 99,8% in profit gitu. So what do you do? Ikutan take profit kan teman-teman? That simple gitu. Begitu simpelnya dunia kripto kalau kamu mengerti. Jadi kamu simplify gitu ya. Nah, setelah lu lihat sebelum 10 Oktober ya di Swan ya. Teman-teman tahu kan 10 Oktober terjadi apa ya? Jadi kayak kan ada yang bilang nih, misalkan di Twitter lagi rame, kita bull run, nggak akan ada bear market lagi guys. Institusi beli terus, negara udah mulai masuk, tidak mungkin ada bear market, sudah terlalu kuat Bitcoin. Lu tahu apa yang terjadi tanggal 10 Oktober, teknisnya, order booknya ada error teman-teman. Order book error, orang jual dikit, itu langsung kesiram ke bawah gitu loh. Jadi masih early, masih sangat bagus positioning di dalam cryptocurrency gitu. Masih sangat punya kesempatan untuk mau kaya lebih cepat ya, bukan kaya besok ya teman-teman, tapi kayanya lebih cepat gitu. Jadi kaya itu kan fundamental juga sebenarnya, ada fundamentalnya gitu. Kita lanjut. Bersiap-siap untuk bear market, karena banyak yang akan menyerah. Menyerah kenapa? Karena news. Saya paling takut teman-teman adalah pertanyaan tentang news. Jadi misalkan gini, saya ditawarin tuh, lu mau nggak masuk berita? Bayar ya? Iya katanya. Ya saya nggak mau, saya bilang. Ya itu berarti saya sama aja gitu loh, dengan market maker yang sering saya tahu gitu kan. Membuat news dengan cara bayar gitu. Apakah itu salah? Belum tentu, tapi saya tidak mau gitu. Nah itu yang berbahaya teman-teman. Jadi tolong di kripto itu tolong gitu ya, jangan pakai news gitu. News itu kita yang pesan gitu, jangan gitu ya. Semua IG nih, akun-akun edukasi platform kripto, nah itu semua bisa dibikin teman-teman. Apalagi ada AI sekarang ya, jangan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau bear market? Kita mempelajari cryptocurrency itu sebagai masa depan. Ini topik pertama nih, ya. Tuh kan, masalahnya apa? Masalah centralized exchange, seperti kalau di saham mungkin sekuritas ya. Kalau sekuritas kan sudah ada grassroots ya teman-teman. Maksudnya itu dari zaman dahulu kala gitu, sudah disettle. Ada pemerintahnya, regulasinya, ada perusahaannya gitu yang kerja gitu kan. Tapi kalau di dunia kripto, trust me bro, ini paling bahaya. Guys, dulu 2014, kenapa collapse? Bitcoin $1.000 jatuh sisa $100. Mongox hilang. Mongox itu exchanger paling backend waktu itu. Kalau sekarang mungkin kita bilangnya Binance gitu. Paling keren, hilang juga. 140.000 Bitcoin kurang lebih yang dimakan, yang ditilap, ya nggak bisa diambil. Itu karena kenapa? Karena kamu deposit ke dia. Sesuatu yang deposit atau kita percayakan uang ke suatu entitas, ya, suatu entity atau suatu tempat, itu artinya kita sudah keluar dari keinginan atau cita-cita mulia Satoshi gitu kan. Don't trust, verify. Kemudian sekarang ada terms yang lebih keren lagi. Keep your funds on chain. Yang ngomong itu OG-nya di Indonesia, bukan saya gitu ya. Saya kutip aja gitu. Keep your fund on chain. Apa itu? Kita akan ke sana. Yang tadi saya ngomong ya. Top liquidation event. Sebenarnya ini kenapa lebih besar dari COVID, FTX dan lain-lain? Karena ya sekarang kita udah 4.5 trillion market cap dollar lah teman-teman, please lah gitu. Jadi ini is make sense lah kalau tambah besar liquidationnya. Karena dulu zaman saya, saat saya
beli terus ya, beli hari ini beli XRP, besok naik 5%, besok beli lagi Stellar Lumens gitu. Beli tambah 5%, saya cepat kaya dong ya, 2018 Januari gitu. Saya beli terus, waktu itu semua orang ini ngomong, market crypto in total akan mencapai $1 trillion market cap 2017 Desember katanya. Ternyata teman-teman hanya sampai 890 billions. Selalu terulang. Kenapa saya ingat? Karena saya ngalamin gitu. Selalu terjadi dan lagi dan lagi. Sama seperti tahun 2021 juga kejadian lagi. Semua orang bilang akan ghost 5 trillion market cap. Tapi tidak terjadi, 2.5 trillion udah collapse. Ya. Terjadi koreksi lagi. Ini bahkan ya, IOTX, see? What the hell is this gitu, see? Ini kripto gitu. Kripto, kamu bisa kaya banget. Atau kamu akan tidur di jalan dan kerja di McDonald gitu ya. Saya biasa, ya itu jokes kita lah, jokes ya, in McDonald. Coin Mamba ya mengatakan ya, Binance, ada sesuatu yang terjadi sama Binance bersama dengan dia punya market maker terbesar gitu ya. Saya tidak tahu boleh sebut namanya apa enggak. Intinya dari postingan ini, Coin Mamba, orang ini punya historical, akun ini ya, punya historical adalah top 1 trader in the world di FTX dulu. FTX collapse, dia pindah Binance, berantem lagi sama yang punya Binance, dan sekarang dia lihat, dia ngomong sesuatu tentang Binance ya. So teman-teman, karena saya tidak boleh terlalu jujur, maka teman-teman selalu ingat, keep your funds on chain, trust no one, tidak ada checks yang kebal, ya, tidak ada checks yang too much fun gitu ya, hati-hati aja. Tidak boleh terlalu vulgar teman-teman, ini direkam tuh, ada muka gue. Kalau offline event kayak besok ada di Palembang, nah itu boleh tuh, kita vulgar ya. What is PerpDex and why I prefer to use it? Apa itu Perpetual Decentralized Exchange? Kenapa Decentralized Exchange teman-teman? Kamu tinggal datang, kamu bawa wallet, ini bayangan ya, ini sebuah analogi, ya, ilustrasi. Kamu colok ke suatu tempat, kamu trading, dan habis trading kamu cabut you punya wallet. So no one can steal your funds. Ya ini. Ya. This is how ya, kita harus mengerti. Inilah konsepnya kripto. Kripto itu be your own bank teman-teman. Saya lagi ngomong depan teman-teman dari saham gitu. Semoga masuk ya teman-teman. How to choose a correct DEX. Transparan teman-teman. Yang revenue-nya bagus, yang banyak dipakai orang, yang nggak banyak manipulasi. Saya kebetulan ya di Hyperliquid ya, kemudian saya di Aster, ini koinnya ya. Mungkin is an alpha, maybe is an alpha for you. Ini ada lighter, prepare, karena ini sangat disupport oleh Amerika Serikat langsung dari government-nya. Oke? Dan kemudian visinya juga Andreessen Horowitz kalau teman-teman bergerak di money market. Dulu kita ada kiblat zaman saya, Sequoia, Paradigm, dan A16Z. Itu kita akan ngekor gitu. Kalau sekarang ada Dragonfly Capital, Hashkey, dan lain-lain gitu ya. Nah itu cara bermainnya agak berbeda sekarang. Oke. Kita lanjut. Kenapa ini menjadi naratif? The next ya, for the next cycle. Karena sekarang orang-orang sudah sangat kesal dengan checks gitu. Ada checks yang warna biru sekarang lagi banyak bermasalah. Orang nggak bisa WD, lu bayangin. Nanti karena teksnya tidak bisa WD, maka orang akan mengatakan, crypto is a scam. Dan ini berulang lagi. Ya. Maka ini sangat berbahaya teman-teman. Padahal yang scam adalah in technicalnya. Jadi di dalam Bitcoin ya, ada yang namanya arsitektural, political, dan technical. Jadi apa nih yang tiga ini? Nanti cari tahu sendiri ya di AI ya teman-teman. Karena kalau saya habisin di sini nanti waktu kita habis cerita tentang Bitcoin. Nah jadi kalau misalkan kita lihat ini secara teknikal, ini bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Kripto sampai hari ini bagi saya adalah eksperimental. Aset high risk yang punya peluang besar jika kamu mengerti apa yang orang butuhkan secara massal, dan ini market berjalan 24 jam, that's how you win. You sleep and you earn money, right? Jadi kalau kata The Lord of JP Morgan ngomong, quotes-nya kan di bukunya. Kalau kamu tiap hari kerja, berarti kamu tidak akan kaya. Nah itu gue setuju tuh. Artinya apa? Kadang-kadang kita buy and sleep. Sesi 2, explore crypto use case. Crypto itu bukan hanya chartings, tradings, no. A lot of things happening right now. Contoh naratif the next adalah real world asset.
Apa itu? Kebetulan saya terlibat di project Real Asset yang kita tahu adalah Hyperfund namanya. Ya, itu kita kerjasama dengan Wahyu Ventures. Itu kita juga bergerak di F&B. Saya sama Kopiter gitu ya, itu foundernya. Itu kita sekarang ada di Dore Baletau, itu ada 3 cabang gitu ya. Itu adalah platform untuk crowdfunding. Jadi kalau misalkan Dore Baletau approach, oh gue mau buka dong di Pakuwon Surabaya 2 sama di Bali Living World 1 misalnya. Nah itu kita bisa crowdfunding pakai platform, deploy smart contract, dan itu tidak ada yang bisa berbohong teman-teman. Itu semua fundnya bisa kamu baca gitu. Bisa kamu lihat siapa yang main, lari kemana, revenue-nya berapa, ROI-nya seperti apa, dan itu semua akan dibagikan di dalam bentuk kripto. Apakah ini sudah berizin? Tentu saja, kalau enggak mungkin saya cerita di sini. Gitu. Ini sudah ada OJK, ada ISO, segala macam. Jadi sudah dibolehkan gitu ya. Dan ini Sourcely sudah ada, kemarin juga sudah selesai crowdfunding-nya. Ada beberapa bisnis juga, itu akan dilakukan crowdfunding gitu. Nah inilah salah satu fungsi. Jadi hari ini yang saya mau kasih gambaran ke teman-teman dari TradFi atau Web2 adalah kripto itu punya implikasi di dalam dunia nyata. Jadi selain kita ngomongin trading, ngomongin Ferrari, Rolex gitu ya, no. Tapi ada beginian gitu ya. Jadi kita ngomongin implikasinya terhadap kehidupan manusia akankah lebih baik gitu. Jadi kita masuk juga ke agentic AI. Problem dari business owner kayak tadi kan, kita punya prosedur yang kaku ya, impractical, small scale expansion, kemudian third party risk ini selalu terjadi. Dari sisi business owner, dari sisi investor juga selalu terjadi, karena third party risk adalah trust me bro. Itu yang paling saya tidak suka. Dari semua bisnis yang saya punya, tidak ada yang trust me bros, semua harus transparan. Mau itu Web2, mau itu Web3 investment gitu, sama aja. Ya. Lanjut, nah ini salah satu ya, Hyperfund tadi. Kemudian ini adalah solusinya, simple process, flexible size, blockchain transparansi. Artinya, ketika kita mau invest, misalkan gue mau buka dong cabang 1 Dore 3 miliar gitu. Kalau saya tidak punya 3 miliar, apakah saya punya kesempatan untuk ikut investment gitu ya? Tentu saja ada. Karena adanya kripto, makanya kalian bisa yang namanya seperti aggregate investment gitu, atau enggak fractional investment ya, yang lagi tren di Australia gitu. Nah, sama gitu. Ini adalah kita memberikan kesempatan kepada semua orang gitu. Itu adalah kesempatan bagi orang yang pengen masuk ke dunia kripto, tapi tidak hanya untuk trading. Ya, kamu bisa dari sisi investment juga. Kemudian dari investor, solusinya pakai POS dari Hyperfund ya, allocation formula yang white paper dan blockchain transparansi. Jadi setiap bulan automatically udah di spread semua profit revenue akan masuk ke teman-teman yang holding Hyperfund. Apakah di sini ada? Selamat, nanti Desember kalian akan menerima revenue yang pertama ya, by Dore Baletau. Oke. Ya ini cara praktikalnya, kemudian Hyperdrops ya, seperti ini nanti dashboardnya Hyper. Masuk sesi 3, save and survive. Penting banget. Jadi tadi saya lihat kita terlalu fokus dengan cuan. Guys, gue pengen cuan dong gitu kan. Tapi kadang-kadang teman-teman lupa. Apakah Anda selamat di dalam perjalanan investment Anda? Investasi adalah ngomongin tentang growth portfolio, bukan jackpot gitu. Kalau kalian dengar tahu crypto stock cuma dari PP 1000X. It's luck, guys, gitu. Itu pure luck. Jadi jangan jadi patokan. Tapi adakah perkembangan dari portfolio teman-teman lebih baik dari kemarin? Itulah investment gitu. Dan dengan menggunakan kripto, ya, ibarat invest di saham, kita seperti bawa mobil, Ferrari ya, tapi di kripto kita kayak naik jet tempur gitu. Kenapa? Saya usia 28 sudah tamat gitu. Saya sudah tamat dari penderitaan semua ini. Ya karena saya mengenal kripto. Kalau enggak ya sampai hari ini aku masih cicilan gitu. Masih pusing cicilan gitu. Ini keep your funds on chain, diversify your stable coins itu banyak. USDC, backersnya beda-beda, issued-nya beda-beda dari government, dan sebaiknya jangan pilih yang dari swasta dan hindari yang dari algoritma. Apa itu? AI ya, tanya. Kedua, diversify your chains. Chains itu bermacam-macam. ETH, BNB, Hyperliquid ada chainnya sendiri, dan lain-lain. Itu juga akan ada kesempatan di situ. Kemudian diversify your wallets. What is wallets? Cold wallet, soft wallet, hot wallet, dan lain-lain. Yang paling gampang sebenarnya kalau saya,
kita itu install, ini agak teknis nggak apa-apa ya teman-teman. Kita install beli satu PC atau laptop, installnya Linux, Ubuntu, kamu update terus karena Ubuntu itu susah diserang virus, atau enggak kamu mau lebih advance dan lebih banyak duit, kamu pakai Apple gitu. Ya, dan itu kalau bisa tidak connect dengan internet apapun, kamu bisa input ke dalam memakai wallet-wallet seperti OneKey, seperti Electrum, seperti Sparrow, dan lain-lain, BizQ gitu-gitu ya. Nah itu semua bisa dimasukin ke dalam tanpa koneksi internet. Kalau mau kamu dedicated SIM card taruh di satu HP, ya, ini security ya teman-teman, dia security. Ya kalau enggak you bisa di hijack atau di penetrate ya. Karena be your own banks, jadi manusia yang jalan sekarang adalah I'm a bank itself gitu. So kalau kamu banks, kamu harus konsentrasi sama security. It's not how about profit gitu. Kamu security mengerti, baru ngerti profit. Jenis stablecoin dan salah satunya saya terlibat di IDRX. Ini adalah stablecoins Indonesia. Kebetulan saya ditawarkan sebagai salah satu seed investor dan ini adalah mempertahankan IDR supaya tidak terjadi lari keluar gitu ya. Karena kita sekarang beli USDT terus teman-teman, USD terus. Makanya IDR kan to the moon ya. Berarti buruk apa baik, teman-teman jawab sendiri ya. Kalau sampai to the moon melawan USDT gitu. Nah makanya saya ada di IDRX, saya berharap IDR itu bisa berputar di dalam negeri. Nomor 4, keep studying. The best time to study is in bear market. Why? Karena di saat bear market terjadi, teman-teman, itu luar biasa ya, langsung datang. Sampai tetangga pun tanya, Di kamu di kripto ya, udah bangkrut belum? That's what happened. Di kamu di kripto ya, katanya kamu pintar, kok miskin? Katanya. Nah, see? Kalimat ketiga yang saya ingat. Andi kalau gua bantuin lu terus, lu kapan suksesnya katanya. Nah, ya, 3 kalimat ini luar biasa ya. Jadi saya selalu ingat dalam hati saya gitu. Oke, one day Kak, saya akan membuktikannya gitu. Dan terjadilah hari ini. Ini way to study, ada white paper, lu bisa baca ya. Ada books ya, yang dedicated lah, yang bagus lah. Cari yang bagus, dari Sunil, dari Saifan Amadeus, ini semua adalah OG-OG-nya gitu ya. Kemudian dari General AI, Perplexity, ChatGPT, ada Comet segala macam sekarang ya, bisa tanya-tanya, bisa profiling, bisa dilatih gitu ya. Karena nanti yang paling seru adalah agentic AI yang bisa collab dengan physical AI, coming very soon mungkin ya. Kita lihat conviction sambil dollar cost averaging. Ya, kita sambil DCA. Ini adalah sebuah ilustrasi buat teman-teman, lihat. Dalam berapa tahun ini ya, 2 tahun ya. Dari Januari sampai sekarang berarti 3 tahun lah. 3 tahun kamu punya returnnya 350%, ini buy and sleep ya teman-teman, you buy and sleep. Kamu nggak mengerti bagaimana cara trading, kamu tidak mengerti apapun, kamu hanya beli, kamu save in Bitcoin dan Bitcoin/fiat money, itu growth-nya sebegini. Ya, jadi kalau ini buat saya salah satu percepatan atau sebuah solusi bagi kita semua gitu. Apalagi anak muda, kita memiliki kesempatan yang cukup besar ya di dalam dunia keuangan. Jadi teman-teman bisa open mind gitu ya. Kenapa harus kripto? Kenapa salah satu opsinya kripto gitu. Nah itulah yang terjadi sama saya gitu. Jika mau belajar lebih intens, ada yang namanya Cryptstock.ai. Apa itu gitu? Saya terinspirasi, sebenarnya berawal dari iseng. Di kripto itu banyak fun-nya ya teman-teman. Jadi saya deploy coins dan sebenarnya agak bercanda gitu ya. Kemudian setelah saya bangun tidur, market cap-nya 1 juta market cap, saya lihat, hah kok rame yang beli gitu. Jadi ya sudah kita bikinkan AI-nya. Memang dari awal tuh memang sudah mau bikin AI. Untuk apa? Untuk member saya bisa belajar secara mandiri, tanya ke AI. Karena sekarang sudah mau 3.000 member, bagaimana saya jawab tiap hari satu-satu gitu. Kok ini swapnya gimana ya, gas fee itu apa ya, kok beli di cek mana ya? Sih. Jadi kalau tidak ada bantuan assisting dari AI, ya seperti yang saya bangun di Cryptstock AI, memakai small language model ya teman-teman, jadi SLM, mungkin teman-teman baru dengar sekarang SLM ya. SLM itu biar lebih niche gitu, lebih tertarget, tidak halu. Halu itu seperti misalkan kamu tanya tentang Bitcoin, mungkin price action-nya dia akan cerita tentang 2014 punya Bitcoin condition gitu. Itu kan hallucination, atau enggak dia akan membilang Bitcoin akan to the moon mencapai 10 juta dolar gitu. Ya itu kan halu ya teman-teman. Nah inilah comparison-nya, kita bisa lihat. Tolong, ini paling banyak ya. Ini pertanyaan yang masuk ke database gua, teman-teman. Yang paling banyak. Tolong berikan sinyal trading. Kalau enggak, tahu nggak pertanyaan kedua yang paling banyak apa? Saya punya $1.000, tolong carikan koin yang bisa naik 100 kali. Nah, itu dia. 2 itu ya.
So nanti kita akan kasih solusinya gitu. Tenang, kita kasih solusinya nanti ya. Lagi digarap beberapa tools ya, lagi ongoing sekarang di belakang. Ini adalah rekomendasi dari Cryptstock AI, dia kasih semua stop loss segala macam, volumenya bagaimana, dan ChatGPT nggak bisa tentu, karena ChatGPT kan general. Karena large language model, kalau nggak dilatih ya dia tidak mengerti apa itu crypto. Oke. Nah ini what can it do now ya? Kalau dari saya makroekonomi, sentimen, technical dan on-chain. Ini 4, yang paling penting saya pakai dari dulu adalah on-chain. Kenapa? People lies ya, everybody can lies. Tapi data cannot lies. Itu teman-teman. Kenapa lies? Misalnya makroekonomi ya, makro itu kenapa bisa lies? Contoh sekarang saya pikir the best trader in the world itu, saya udah tahu siapa. Baron Trump. Of course. Baron Trump dan berita langsung ngomong, Trump family make 1 billion this cycle. Of course. Your father tinggal pasang tarif 150%. Nah, udah hancur rontok. Terus ada yang mau debat lagi katanya tidak ada bear market, you see. Hanya ngomongin tarif aja langsung rontok market crypto. That's how volatile. Nah, tolonglah gitu. Sentiment analysis, contoh. Lu tahu peaknya kapan kadang-kadang? Teman-teman lu yang di TradFi, di Web2, yang bisa kan dia bisa FNB, dia tanya, lu tahu Bitcoin nggak? Udah beli belum? That's the top signal. Right? Top signal, ini top ya. Oh saya nggak tahu, ya kamu pencet sell gitu, you selling, sell to him, sell to her gitu. Karena invest di crypto sekarang kita masih estafet. Kenapa estafet? Saya kan kena, beli 300 juta coba, goblok kan, beli 300 juta ya beli sama orang yang beli di 10 juta, dan sekarang saya 300 juta, average terus kan, sampai sisa 50 juta averaging saya sekali jual ke orang yang beli di 2 miliar, bener nggak? Nah estafet, nanti dia nyangkut tuh. Nah. Itulah kalau tidak mengerti teknisnya, kita akan mengatakan ini tulip gitu. Ini Ponzi Andi gitu. Nah on-chain ini tidak bisa berbohong karena apa yang terjadi dengan crypto right now itu akan tergambarkan dengan sangat jelas gitu. Apa yang lagi terjadi dengan kondisi crypto sekarang. Ya. Kemudian technical analysis, tadi sudah banyak diceritakan sama pembicara-pembicara sebelumnya. Technical analysis ya kamu melihat chartnya. Chart itu kadang-kadang speak itself gitu ya. Dia bisa menggambarkan kondisi dia sekarang. Apakah sentimen lagi jelek, lagi buruk, lagi ada bad news, lagi ada good news. That's how you play dengan sentimen, dengan technical ya. Ini berkesinambungan. Ya, saya paling suka on-chain karena saya orangnya malas, saya bisa beli dan saya pergi tidur. Dan 4 tahun kemudian saya gain lagi berapa ribu %. Gitu. Dan kita lanjut, future prospect Cryptstock AI. Dan selesai teman-teman. Tapi aku ada yang mau saya cerita sisa beberapa menit terakhir. Ini tidak ada di slide ya teman-teman, saya nggak tahu ini harus dipotong ya. Jadi teman-teman, the next alpha, saya berharap teman-teman yang gabung di sini itu mendapatkan insight dan alpha selanjutnya untuk crypto market. Teman-teman, crypto market itu sekarang lagi sangat besar money flow ke prediction market. Apa itu prediction market? Apakah teman-teman sudah dengar poly market? Ya, itu disupport oleh government dari US. Itu teman-teman saya memiliki cukup banyak bocoran gitu ya. Jadi ini hanya kisi-kisi aja. You can be a host, you can build an AI analytical untuk prediction market, ya. Atau kamu bisa menjadi yang ketiga, jangan deh yang ketiga jangan gitu. Nah jadi 2 ini ya. Nah 2 ini you can play it ya. Dan sekarang bisa farming juga kalau kamu sering aktif di dalam poly market. Ya aktif mencoba. Itu kayak trading lah. You buy shares when it cheap gitu ya, cheap, you buy the shares, ketika dia naik, sharesnya kamu bisa jual per partial. Ini agak susah dimengerti, saya paham ya, contoh misalkan kalau teman-teman nonton Formula One atau suka gitu ya, itu misalkan ada seorang Max Verstappen gitu, karena selalu kalau idola itu kan ada maksinya gitu ya, maksimalis gitu. Tidak peduli apa yang terjadi, pokoknya saya harus taruhan dia menang gitu. Max itu tidak pernah menang di Grand Prix-nya Singapura. Tapi kenapa banyak orang taruh di situ? Karena dia cinta mati sama Max Verstappen. Ketika Max pindah ke USA, Grand Prix yang kemarin baru beberapa hari yang lalu, dia juara 1 di podium, teman-teman. Jadi itu adalah psychological play gitu. Jadi bagaimana kita bisa cek AI analyticals itu apa dan prediction market. Kamu bisa cek, oh ini maksi banyak nih. Orang biasanya put money $100, tapi kok ini $10,000 gitu.
convictionnya bagus tapi winnernya jelek orang ini. Gitu. Nah itu kita bisa yang sebaliknya. So in poly market saya tidak tahu kenapa cukup gencar ya. Kebetulan nanti saya juga ada undangan diterbangin ya untuk ketemu bos-bos poly market, salah satu foundernya juga nanti. Kita akan melihat peluang apa yang bisa kita kerjain bersama gitu. Ya, ini akan menjadi the next meta selain tadi apa? PropDex. Kemudian kita ngomongin prediction market, kita ngomongin RWA ya, real world asset. Kita ngomongin AI. Ini akan menjadi the next meta. Dulu zaman saya, kenapa saya cukup percaya beberapa bos-bos yang dulu masih aktif di dalam dunia kripto dulu pernah kasih tahu saya ini saatnya DeFi summer, decentralized finance. This is the future katanya. Ya ujung-ujungnya DeFi kan banyak yang goes to zero gitu ya. Nah, hanya beberapa yang bertahan dan itu menjadi king. Gitu. Ya ini terus berulang. So teman-teman peluang di dalam kripto itu bagi saya sangat besar. Ya untuk teman-teman juga ya bisa coba ngulik-ngulik gitu ya. Banyak sekali yang bisa Anda terapkan di dalam dunia kripto, itu juga fun ya, kadang juga banyak drama ya, di Twitter banyak banget drama. Saling hujat ya, saling tuding-menuding, tapi jangan masuk ke hati gitu, it's just a noise lah. Kadang-kadang sebuah drama itu sebenarnya menunjukkan market ini sekarang lagi hot atau lagi hancur banget, saatnya lu masuk gitu. Jadi kalau saya tipikal orang yang buy on weakness ketika hancur, saya suka. Saya melihat itu memiliki potensi upside yang sangat besar dengan risk sekecil-kecilnya. Jadi sebagai investor, kita mencari risk yang super duper mini, tapi gainnya itu yang raksasa. Ya, kalau misalkan big money untuk create another big money, itu biasa lah. Gitu, ya. Nah saya maunya yang kecil-kecil menarik big money. So itu teman-teman, kalau dari saya semoga mendapatkan insight ya yang cukup menarik. Biasanya bisa dielaborate dari pertanyaan. Thank you teman-teman sesinya. Kurang meriah sekali lagi, tepuk tangannya dulu dong untuk Ko Andi. Hebat loh Ko, ini wajahnya masih sangat segar dan masih sangat antusias. Oh iya. Iya kan, luar biasa Harus sekali, betul banget. Nah karena itu sekarang kita akan seperti biasa nih Ko. Kita akan kasih 2 kesempatan untuk para penanya hari ini, oke Ko? Oke. Siap, kalau begitu untuk pertanyaan pertama langsung tunjuk tangannya. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Aku hitung mundur dalam hitungan ketiga, 2, 1, angkat tangan. Gak ada ya? Yakin nih? Gak ada, bingung. Oh oke, maaf gak kelihatan Bunda. Oke, yang ada di sebelah sana boleh berdiri. Nah itu dia, silakan. Kita kenalan dulu namanya siapa. Wow, anak muda zaman sekarang luar biasa ya antusiasnya ya. Ya, halo, aku namanya Kendrick. Hai Kendrick, dari daerah mana? Dari Jakarta. Jakarta. Gimana pertanyaan silakan? Aku sih mau nanya pandangan Koko di next Q4 ini. Kemarin kan baru keluar data inflasi itu di bawah ekspektasi. Di 3% kan. Menurut Koko pandangan Q4 ini bakal gimana? Terus di awal November ini kan nanti ada semacam tarif buat China. Sekitar 150% lah buat dia. Kira-kira market crypto ini Q4-nya bakal gimana menurut Koko? Apakah nanti next ada cycle stablecoin lagi atau gimana? Oke. Ya kalau yang saya lihat so far, kita harus hati-hati, saya tadi lupa sampaikan. Kita harus hati-hati sama yang namanya quantitative easing tapi yang stealth mode. Nah itu saya lupa kasih tahu tuh. Itu inject liquidity tapi melalui bonds gitu. Jadi tidak kelihatan dia QE gitu kan. Nah apa hubungannya dengan inflasi? Nah makanya kalau nanti Q4 kita akan melihat ada kejadian-kejadian sepertinya akan sideways bro. Jadi dia akan membuat kita itu psychologicalnya kayak this is the end. Ini sudah bear market. Karena tarif Trump itu kalau misalkan katanya ya, saya nggak tahu nih, katanya kan si Presiden China itu kan kemungkinan besar akan diganti gitu. Saya tidak tahu nih karena gosip bro gitu kan. Nah akan yang lebih pro ke Amerika Serikat sehingga nanti tarifnya mungkin akan diperbaiki lagi percentage atau rate-nya ya kemungkinan ya. Saya nggak tahu nih gitu. Nah kalau misalkan kita hubungannya dengan QE yang diam-diam
Itu sangat buruk sebenarnya. Itu QE yang dilakukan bukan untuk stimulus, tapi untuk emergency. Emergency apa? Karena para pemain besar sudah melihat ada retakan di dalam kondisi ekonominya kita di seluruh dunia. Makanya banyak yang believe 2026 bisa menjadi momen yang adanya Black Swan gitu kan. Apa itu? Tidak ada yang tahu, tapi saya lebih melihat 2030 sebenarnya, the real Black Swan. So, kita bisa nonton lagi video ini nanti di tahun 2030. Apakah benar? Kalau salah jangan dimaki-maki ya bro. Saya soal di Twitter diomelin orang terus, Kripstok ini salah mulu. Nah, kalau benar hilang semua. Oke, thank you. Sudah cukup menjawab? Hendrik, luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Wah, berarti memang kita belum bisa memprediksi ke depannya ini seperti apa ya. Karena memang masih balik lagi ini ada rumor-rumor pastinya ya. Di tahun 2026 nanti Presiden China akan ya seperti apa kita akan lihat, let's see juga. Baiklah, kita akan menuju ke pertanyaan kedua ya Ko Andi ya. Langsung aja tunjuk tangannya in 3, belum. In 3, 2, 1. Oke, sebelah sana silakan. Antusiasnya luar biasa ya, silakan untuk memberikan ataupun di-spill dulu namanya baru pertanyaannya, silakan. Halo Bro Andi dengan Rico. Hai bro. Hai bro. Ya ingin tanya mengenai money management, karena kan kalau Q4 kan ada yang bilang bear, ada yang bilang bull, mungkin kalau dari Bro Andi bilang sideways, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau Bro sendiri money managementnya gimana ya? Maksudnya apakah kalau kita lihat dari satu sisi yang maksimalis kayak Bro Angga, dia mah cicil terus aja gitu sampai akhir dunia gitu kan. Nah kalau ya abisnya tiap 10 menit dia cicil kan gila juga. Nah kalau misalnya dari Bro sendiri kan lihat sideways gitu kan. Kemungkinan sideways atau bear lah, lebih ke sana. Apakah ada rencana untuk menjual sebagian Bitcoinnya? Tidak ada. Menunggu crash? Nggak ada, Bitcoin pegang terus? Tidak mau. Tidak Sebelum mau. $1 juta nggak mau gue. Oke. Rugi dong. Oke, Iya dong. berarti sekarang kan bilangnya 70%. Berarti 70% itu masih hold ya? Hold. Always hold. 30% itu jadiin stables? Enggak juga belum. Enggak juga, masih Tapi banyak yang Hyperliquid 1000 kali ya? Iya saya Hyperliquid sisa dikit lah. Hyperliquid masih ada, Aster masih ada sisa dikit. Aster kemarin kebetulan jackpot, itu cuman have fun aja, kita pergi beli mobil apa gitu kan. Nah habis itu sisain cash, mungkin sekarang baru 10% deh cash gua. Cash aku dikit kok, masih nyantai gitu. Kalau 10%? 10% ya? Ya masih dikit lah daripada the whole portfolio Bitcoin. It's nothing lah, nothing. Jadi for me it's for fun lah. Jadi anything happen sama market, kita harus tahu, kan tidak bisa precisely dipredik tuh. Tapi kalau on-chain-nya sudah suruh kita buy, ya kita buy gitu. Oke, berarti tidak dijual 70%-nya. Tidak. Tapi berarti kalau misalnya ada crash pun, akan nambahnya itu hanya dari 30%-nya ya? Iya, karena saya juga banyak kerjaan web tuh sih Pak. Jadi saya dari income, active income gitu-gitu kan. Nah itu bisa hasilin profit, hasilin uang kertas ya tukarin Bitcoin gitu. Ya, jadi jangan masuk TV ini bahaya. Oke, siap. Thank you bro. Sudah cukup menjawab? Cukup, thank you. Ini aku lagi denger bukan sesi Q&A, kayak lagi nongki ya, luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Sesantuy itu memang ya. Kita masih ada waktu lagi, mungkin kita buka satu slot pertanyaan lagi ya, oke? Yang mau kasih pertanyaan tunjuk tangannya turun dulu. In 3, 2, 1. Oke. Mohon maaf, emang dia yang cepet banget nih. Boleh kasih itu yang pakai ya bajunya baju batik itu ya kayaknya ya. Silakan untuk memperkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Halo Kondi, saya Kevin. Thank you buat sharing-sharing kriptonya, lumayan insightful karena sangat wide and broad coverage-nya. Hanya mau nanya buat Kondi yang well aware kayaknya sama the crypto world. What is in the world of full of signal of noise? What is the signal that we need to focus on the crypto market from quantitative side and the qualitative side, kayak angka apa yang mungkin matters, karena tadi kan ada yang nanya mengenai CPI, ada mungkin on-chain. Dulu juga Ko Andi pernah mention mengenai miners selling supply ketika bottom. Dan tadi ada juga mention mengenai arsitektural, political, technical, maybe ada nggak mungkin indikator yang matters buat aware? Ada. Thank you. Itu. Ya namanya dunia kripto atau dunia investment yang baru, instrumen baru gitu ya, pasti kan ada race ya. Jadi saya juga setuju sama misalkan Pak Oscar gitu ya, saya setuju kalau ini semua adalah eksperimental. Apa indikator yang paling penting, saya jarang ngomong di mana-mana, saya kadang lupa juga gitu. Sebenarnya hash power itu lebih penting bro. Hash rate dan hash power dan hash difficulties dari si Bitcoin punya mining gitu. Jadi kalau hash power itu drop terus, it means our security is on risk gitu. Ya.
lagi berbahaya gitu. Makanya secara politikal itu harus kuat miner-miner. Kebetulan saya pernah ngobrol-ngobrol ya sama miner terbesar di bumi, itu nomor 4. Itu kakak adik, itu juga pernah cerita gitu. Saya waktu itu menanyakan tentang N-mining atau ASIC gitu ya, ASIC yang diproduksi sama Taiwan. Itu kalau misalkan dikuasai sama sekelompok orang atau di intercept, apa yang terjadi gitu. It's happen on news gitu kan, di post sama Cointelegraph misalnya. Lu tau bosnya bilang apa? Itu saya yang bikin bro katanya. See, the news dia yang bikin. Kenapa? Karena dia mau kuasain tuh ASIC miner. Karena sekarang udah masuk ke Bhutan misalnya. Bhutan tiba-tiba ada mining gede banget bro. Kyrgyzstan on the way. Kazakhstan. Jadi banyak negara nih sudah rebutan gitu. Has powernya. Ya, dia punya pulsu rebutan. Makanya saya sebenarnya lebih aware ke security-nya. Karena Bitcoin itu decentralized in technical itu benar. Dalam arsitektural apalagi gitu. Tapi in political ini masih hati-hati. Makanya OG ini harus mengerti cara memainkan pion-pion politiknya gitu. Karena di dalam dunia kripto di Bitcoin itu tidak lepas dari politik. Ada si hijau, ada si merah, ada si biru, ada si pink, ada si hitam, ada si putih, ada si oranye. Nah ini semua beda-beda. Figur-figur besar yang kita lihat dari top 1 to top 20 market cap punya koin, itu ada figurnya tuh. Nah itu udah key playersnya sebenarnya. Yang mana sebenarnya has power, has difficulties. Has difficulties kan kalau terlalu susah atau nggak bisa di-resolve, itu kan auto adjust sana algoritmanya si Bitcoin. Sama has power, kemudian ada juga hash rate-nya seperti apa. Jadi kalau itu drop, itu karena bisa membuat sebuah tanda. Makanya keluarlah teori hash ribbons. Apa itu? Cek di Luna AI.